Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan kita berdua. Perkenalkan, nama saya Nur Sara Fatmawati Dan nama saya Dwi Nur Ijlali Jamila. Kami di sini dari Prodi PAI semester 5 akan membuat podcast untuk memenuhi tugas UAS Masail Fikih yang diambil oleh dosen Robiatul Adawiyah dengan judul yang pertama yaitu sanksi nusus dalam kekerasan rumah tangga, dan yang kedua adalah status anak zina. Langsung saja kami di sini akan membahas tentang pembahasan yang pertama, yaitu tentang sanksi nusus dalam rumah tangga. Sebelum kita membahas lebih lanjut dan mendalam tentang pembahasan nusus ini, kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Kak Sarah. Apa sih Kak yang Anda ketahui tentang nusus itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih nusus itu. Menurut ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusus ialah perselisihan antara suami dan istri. Di sini perselisihannya itu seperti apa contohnya? Contoh dari pihak si suami melalaikan kewajibannya. Suami bersikap acuh tak acuh kepada si istri. Lanjut, contoh yang kedua ialah contoh dari pihak si istri. Istri tidak mentaati suaminya. Yang kedua, keluar rumah tanpa izin suami. Itu termasuk pengertian dari nusus dan termasuk juga contohnya. Terus bagaimana Kak jika hukumnya ada seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan intim? Tolong dijelaskan. Ya, di sini dikatakan bahwa ketika perempuan ini menolak suaminya tanpa adanya alasan yang dibenarkan, kemudian tanpa adanya kompromi yang baik, itu harusnya tidak diperbolehkan karena itu termasuk nusus. Nah, nusus di sini konsekuensinya kalau dalam fikih itu namanya iskotun nafaqah. Jadi, jika diajak kok nggak mau, maka bisa menggugurkan kewajiban nafkah dari suami terhadap istrinya. Oleh sebab itu, bagaimana seorang perempuan ini bisa membagikan kesibukannya perempuan, kemudian bagaimana dia bisa tetap melayani suaminya sebisa mungkin. Jadi kita itu tidak boleh menolak ajakan suami ya? Betul. Terus Kak, bagaimana jika ada seorang suami melihat istrinya terlibat dalam nusus, apa yang harus dilakukannya? Nah, jika seorang suami melihat istrinya terlibat dalam nusus itu, Islam mengizinkan suami untuk mengambil 3 tindakan berikut. Yang pertama, memberikan nasihat kepadanya, menjelaskan bahwa Allah tidak akan senang dengan seorang istri yang tidak mentaati suaminya. Yang kedua, membuat ancaman terhadapnya dengan menahan atau mengurangi nafkah. Dan yang ketiga, menjelaskan kepada pasangannya bahwa seorang istri yang tunduk kepada suaminya akan mendapatkan keberkahan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Langsung saja kita akan ke pembahasan yang kedua, yaitu status anak zina. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Kak Jalila, apa sih Kak yang Anda ketahui tentang anak zina itu? Langsung saja saya jelaskan. Jadi menurut ulama fikih, istilah anak yang dilahirkan dari luar perkawinan adalah anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan 2 orang antara perempuan dan laki-laki yang belum memenuhi syarat dan rukun, atau lebih tepatnya ikatan akad nikah. Jadi itulah anak zina. Terus bagaimana nasab anak yang lahir dari hubungan yang tidak halal ini? Jadi anak yang lahir dalam kategori ini memiliki sebab akibat hukum. Yang pertama, tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, namun memiliki nasab dengan ibunya. Terus anak ini tidak berhak atas hak waris dari ayahnya maupun atas nafkah ayahnya. Terus seorang ayah ini tidak bisa menjadi wali nikah ketika anaknya menikah jika anaknya itu adalah anak perempuan, tidak anak laki-laki. Dan ketika anak perempuan ini nikah harus menyewa
wali hakim, tidak boleh ayah biologisnya. Oh, jadi seperti itu ya. Terus apa yang dimaksud dengan zina turun-temurun itu? Jadi ada seorang perempuan, lalu ia berhubungan dengan pacarnya. Terus mereka itu menikah secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang lain. Dan tahun depannya mereka itu mempunyai anak kedua dan anak ketiga. Anak kedua dan ketiga ini termasuk dengan anak zina, tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya. Karena apa? Ketika orang tuanya ini menikah di saat si ibunya itu hamil anak pertama, dan mereka tidak mengulangi pernikahan setelah anak pertama ini lahir. Seharusnya kan setelah anaknya ini lahir mereka harus menikah, baru bisalah anak kedua dan anak ketiga ini tidak termasuk dengan anak zina. Sekian podcast dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.